terkait dengan hybrid learning. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita merupakan satu dari 2 kampus di Kota Pekanbaru yang telah mendapatkan izin dari Satuan Satgas Covid Pekanbaru. Nah, satu dari 2 kampus yang bisa melaksanakan perkuliahan secara hybrid learning. Begitu. Ingat tuh teman-teman, Nah, salah satu loh dari satu dari 2. Jadi kalau semua kampus ini diberikan izin oleh Satgas Kota Pekanbaru, begitu ya? Iya. Kemudian, nah pertanyaan dari Bu Sarah tadi, hybrid learning. Iya Bu, apa Hybrid tuh? learning ini adalah perkuliahan campuran atau blended learning. Nah, campuran di sini apa ya Bu yang mesti dicampur? Kan iya, begitu ya? itu Yang mesti dicampur adalah perkuliahan secara offline dan perkuliahan secara online. Berarti ada 2 ya Ada teman-teman. 2. Ingat tuh. Jadi catat. tatap muka langsung atau offline dan kemudian menggunakan sistem jaringan atau online begitu. Kemudian gimana sih Bu? Kan tadi pertanyaan Bu Sarah ya? Iya Bu. Gimana Perbedaannya dengan yang dulu gimana sih Bu? Gitu. Oke, untuk semester lalu di semester ganjil 2020-2021 kita full mengadakan perkuliahan secara online atau perkuliahan secara daring 100%. Nah ini untuk semester genap ini kita menggunakan 2 jenis perkuliahan yaitu offline dan online. Berarti bisa secara tatap muka ya Bu. Iya, Habis ini ya Bu bisa tatap ketemu muka. dosen, bisa ketemu teman-teman. Benar sekali Bu Sarah. Dan itu menariknya untuk perkuliahan di semester genap ini. Gitu ya Bu. Kalau begitu berarti teman-teman pasti penasaran ya kapan sih Bu mau dimulainya ya perkuliahan hybrid learning, karena dari Mimin kampus Umbri juga banyak yang nanya gitu di DM gitu, kapan perkuliahannya dimulai gitu ya Bu. Oke. Nah, untuk perkuliahan semester genap ini akan kita mulai pada tanggal 29 Maret 2021. Wah, bentar lagi loh teman-teman. Sebentar lagi ya. Iya Bu. Mulai hari Senin mungkin ya, Senin pekan depan begitu. Oke. Kalau untuk ini Bu, apakah semua angkatan bisa ikut hybrid learning-nya atau hanya beberapa angkatan yang bisa Bu? Oke. Nah, untuk perkuliahan hybrid learning ini kita tujukan kepada seluruh angkatan, ya. Dan untuk seluruh program studi dan untuk seluruh kelas, baik kelas reguler A maupun kelas reguler B tentunya. Bisa dua-duanya loh teman. Oke. Oh iya Bu, di sini kan kita juga ada sistemnya Bu, namanya SIAM ya buat mahasiswa ya Bu. Nanti apakah di hybrid learning ini dari SIAM itu mahasiswa bisa memilih dulu apakah harus online atau offline atau gimana ya Bu? Begitu ya. Mungkin mulai penasaran atau mulai galau. Saya ini offline atau online, bukan begitu ya? Iya Bu. Jadi jangan galau-galau begitu ya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perkuliahan offline dan online ini. Misalnya di dalam satu kelas ya Bu Sarah, kita umpamakan adalah 40 mahasiswa. Pada satu kelas, pada satu kelas di satu mata kuliah. Gitu ya. Ada 40 mahasiswa. Dan 40 mahasiswa ini akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Sesuai dengan protokol kesehatan berarti ya Bu. Jadi 2 kelompok, misal kelompok A dan kelompok B. Kelompok A 20 mahasiswa, kelompok B 20 mahasiswa. Iya Bu. Kemudian kelompok A ini akan memperoleh perkuliahan secara offline terlebih dahulu. Gitu. Iya, misalnya 4 kali tatap muka. Siap. Oke. Kemudian yang kelompok B akan mengikuti perkuliahan secara online 4 kali tatap muka. Kan begitu? Gitu. Berarti kayak dicek gitu ya Bu. Dicek. Oke, setelah itu gantian nih. Iya. Kelompok B-nya akan mengikuti perkuliahan secara offline, kelompok A secara online. Begitu. Dan ini gimana? Saya ini masuk online atau offline? Kan begitu. Itu gimana tuh Bu? Dan itu Ananda semua bisa menanyakan kepada dosen pada pengampu mata kuliahnya. Pada dosen pengampu mata kuliahnya atau menanyakan langsung kepada ketua program studi. Dan itu diberikan kebijakan kepada dosen pengampu mata kuliah atau kepada ketua program studi. Jadi jangan galau-galau, jangan bingung-bingung. Silakan nanti KRS-an dan silakan nanti mengetahui di mana posisinya sekarang ini, apakah online atau online untuk pertemuan pertama ini. Itu ya teman-teman, berarti nanti
nanti nih dari sampaian Bu Isra, berarti kan teman-teman nanti bisa menghubungi dosen pengampunya ya Ibu, atau misalnya ketua program studinya menanyakan nanti gimana ya Bu sistem perkuliahan kita di tanggal 29 Maret ini ya Iya, Ibu. benar sekali Bu Sarah. Apalagi nih teman-teman, nanti kan semakin penjelasan Bu Isra semakin dikupas tuntas nih mengenai hybrid learning. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silahkan nanti nih di komennya Instagram, jangan lupa ya. Oke, Ibu ini masih banyak pertanyaan lagi nih, mau Baik. nanyain kalau seandainya hybrid learning ini ya Bu, apakah ada syaratnya nggak Bu buat kita mengikuti perkuliahan hybrid learning ini Bu? Oh begitu ya, syarat-syarat supaya bisa ikut perkuliahan hybrid Iya. learning begitu ya. Nah, Anda semua mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau harus dulu nih ya, harus memiliki surat izin. Pertama nih, Catat ya, catat. surat izin dari orang tua atau wali. Nah, dari mana nih dapat surat izin kan begitu Nah, ya? iya, Bu. Ananda semua bisa memperoleh di SIAM Ananda semua. Begitu ya, di SIAM masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, Iya Bu. kemudian diupload kembali. Oh, diupload lagi ya teman-teman, juga bukan hanya di download ya berarti Iya. ya Bu, habis ditanda tangan berarti diupload lagi di akun siamnya. Iya, benar sekali Bu Sarah. Terus Yang apa lagi, Bu? Kedua. jika Ananda ini berasal dari luar Kota Pekanbaru, nah harus mengikuti karantina mandiri di Pekanbaru. Oh, iya, berarti Iya. karantina dulu ya teman-teman. Selama 14 hari. Iya, iya, Bu. begitu. Jadi buru-buru Balik lagi ke balik kampus lagi Bu, ya, balik ke Pekanbaru. kampus segera begitu ya. Karantina dulu di kosnya Iya, dulu ya Bu. karantina di kos dulu. Eh, Kemudian apa lagi kan begitu ya? Iya. Yang paling penting adalah harus sehat jasmani dan rohani. Pastikan kondisi Ananda Iya. semua dalam itu keadaan penting. sehat walafiat kan begitu. Iya. Kemudian apa lagi ya? Oh, ketika masuk ke dalam kampus. Nah, masuk ke dalam kampus nanti dicek dulu suhu tubuhnya oleh petugas dari UMRI ya. Kemudian jangan lupa memakai masker. Tetap ya teman-teman 3M, Iya. jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan ya Mencuci Ibu. tangan, oke. Dan mencuci tangan tadi yang sudah jelaskan Bu Sarah. Kemudian adalah jaga jarak. Jaga jarak tuh teman-teman. Jaga ingat-ingat. jarak. Kemudian apalagi ya? Oh yang paling penting adalah kalau nggak penting-penting amat ya, jangan kemana-mana. kan, Jalan-jalan gitu ya Bu, hangout gitu ya. Kalau bisa menghindari kerumunan kan begitu ya. Iya. Mungkin itu saja Bu Sarah saran-sarannya. Iya Bu, berarti ada 3 poin ya tadi ya teman-teman yang dijelasin sama Bu Isra. Yang pertama tadi tuh harus ada surat dari pernyataan orang tuanya ya Bu, Iya. atau wali. Yang kedua itu tetap jaga kesehatan baik rohani maupun jasmani. Dan yang ketiga tuh Karantina tetap mandiri. karantina, yaitu teman-teman nih kalau di luar kota Pekanbaru di karantina yaitu selama 14 hari. Jadi kalau teman-teman semangat mau pengen kuliah offline, berarti teman-teman segera ayo kita balik lagi ke Pekanbaru mau ketemu sama teman-teman sama dosen, jadi bisa perkuliahan secara offline ya Benar Ibu. sekali Bu Sarah. Oke, Ibu ini juga mungkin ya jadi pertanyaan juga mengenai sikuli ya Bu. Kan Oke, kita sikuli. selama ini semester lalu kita menggunakan sikuli karena benar. kita full online ya Bu. Apakah nanti hybrid learning ini tetap penggunaan sikuli atau gimana ya Bu? Oke, untuk sikuli, nah sikuli kita ini sistem kuliah online untuk hybrid learning ini tetap kita gunakan, Oh, ya. tetap. Baik Ananda semua yang mengikuti perkuliahan secara online dan offline itu tetap menggunakan sikuli. Seperti apa? Nah, untuk presensi kehadiran Ananda harus disikuli dulu, ya. Buka dulu sikulinya. Tetap buka sikuli kayak biasa Untuk ya Bu. presensi begitu. Oke, tetap Kemudian untuk absennya. apa lagi? Ya untuk mengetahui rencana pembelajaran satu semester yang sudah diupload oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Kemudian melihat tugas, melihat materi Semuanya perkuliahan. disikuli Semuanya tetap ya Bu. disikuli begitu. Oke, berarti nanti waktu perkuliahan misalnya offline itu kan ada mahasiswa ya Bu. Berarti ada yang 20 offline di tatap muka dengan dosen Benar. dan 20 lagi online. Iya, Jadi benar sikuli sekali. tetap aktif ya Bu. Iya, Di benar ruang sekali. diskusinya tetap diisi Benar ya Bu. sekali, Bu Sarah. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau. Nanti kan mikirnya, kok saya online nanti gimana saya dapat materinya gitu Benar ya Bu. sekali, Bu Berarti Sarah. nanti lewat sikuli teman-teman bisa dapetin. Oke Bu, mungkin kita sambil bahas yang lain mengenai hybrid learning. Mungkin ini ada juga teman-teman yang nanya ya Bu mengenai udah
ngisi di kolom komentar. Ini mereka menanyakan mengenai kalau di bulan puasa gimana Bu? Perkuliahannya tetap berjalan atau bagaimana gitu Bu? Oke, untuk bulan puasa ya, di bulan Ramadan ini perkuliahan kita tetap berjalan. Oh, Iya, tetap berjalan. Dan tadi itu kebijakan dari dosen pengampu mata kuliahnya, apakah offline atau online menerapkannya gitu. Berarti nanti Bu kalau seandainya kalau ada pertanyaan juga dari teman-teman kalau seandainya reguler B, nah, berarti tetap walaupun nanti jadwalnya malam ya Bu, Iya. berarti kan misalnya taraweh tuh, berarti teman-teman nanti tetap kesepakatan dengan dosen pengampunya Benar aja sekali, ya Bu. benar sekali, Bu Sarah. Gitu. Berarti nanti teman-teman bisa aja secara online aja dulu ya Bu sementara. Iya, sementara waktu. Gitu. Mungkin setelah Ramadan baru balik lagi secara offline. Oke. Ini juga ada pertanyaan lain ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Wendy Devandri dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya, apakah semester 2 ada kemungkinan full tatap muka Bu? Mungkin tadi udah jelas juga sama Bu Isra ya, tapi mungkin nggak apa-apa ya Bu, lebih diperjelas ya Bu gitu. Iya, kita tidak membedakan mau semester 2, semester 4 atau 6. Anda semua ini kita beri fasilitas untuk mengikuti perkuliahan secara offline dan online. Gitu. Oke. Berarti teman-teman nggak usah mikir mumet gitu ya nanti dulu gimana ya mau kuliah offline atau online. Jadi penting sekarang ini prinsipnya teman-teman harus dulu ke kampus, setidaknya konfirmasi dulu sama dosen pengampu atau sama ketua program studinya ya Ibu. Boleh. Dan harus diperhatikan dan dicatat mengenai yang disiam, harus mengisi dulu pernyataan dari orang tua ya Ibu. Benar sekali. Kalau tidak dapatkan izin, ya itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pengampu mata kuliahnya atau dengan kaprodi begitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan ya Bu. Assalamualaikum Ibu, saya Yulandari dari Fakultas Pendidikan Informatika. Saya ingin bertanya, apa awal bulan puasa juga masuk Bu? Apa boleh izin Bu untuk berbuka hari pertama sama orang tua? Gitu Bu. Baru balik ya Bu ke Pekanbaru udah kangen lagi sama orang tuanya Bu. Aduh. Iya. Gimana tuh Bu? Iya. Untuk hari pertama puasa begitu ya, biasanya sih saya belum ada surat edaran terkait dengan hari pertama puasa apakah kita libur atau tidak ya. Tetapi misalkan ini kita tidak libur kan begitu. Semua itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Itu lagi ya teman-teman, tetap koordinasinya dengan dosen pengampu dan juga ketua program studinya. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau deh, nanti yang penting yang utamanya itu tetap jaga protokol kesehatannya ya Ibu. Itu yang utamanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka puasa atau puasanya di Pekanbaru, di Muhammadiyah atau misalnya di kampung boleh juga, tapi seandainya itu tuh ada kesepakatan dengan dosen pengampu ataupun ketua program studinya ya Ibu. Dan balik lagi tadi dengan syarat tadi harus ada isolasi mandiri. Itu yang paling penting 14 hari. Kalau dari luar kota Pekanbaru kan begitu. Itu yang paling penting. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu. Bu, belajarnya kan offline. Kalau pas ujian online nggak Bu? Gimana tuh Bu? Aduh, seperti apa ya? Ya mungkin karena saya dan Bu Sarah ini juga sama-sama dosen ya. Saya nggak bisa generalisir ini harus online semua ya. Balik lagi itu adalah kebijakan dari dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Apakah mau online ketika ujiannya kuliahnya saja yang offline ya? Atau mungkin ada kepingin apa begitu makanya mau online ya? Iya Bu, mungkin ada sesuatu gitu ya Bu. Mungkin ya, makanya pingin banget online Iya, gitu pengen ya. kali online itu ya Bu. Malah perasaan mereka kalau ditanya pengen kali lah ke kampus katanya ya Bu. Udah Iya, kangen benar, sama Bu Sarah. kampus, pengen Iya. belajar di kampus Benar, gitu benar kan. sekali. Gitu. Teman-teman, kalau masalah nanti online atau offline-nya nanti balik lagi ya Bu. Balik Tetap lagi. koordinasi dengan dosen pengampunya. Tapi ini ya Bu, saya juga kebayang juga ini mengenai perkuliahan hybrid learning ini ya Bu. Kan kita penggunaan Sikuli. Nanti buat yang offline, apakah dia juga tetap buka laman Sikuli untuk absennya bareng-bareng atau cuma yang di online yang buka Sikulinya Bu? Iya, nah Sikuli ini memang kita harus kita gunakan baik di offline maupun online. Oh, gitu. Jadi setelah ya, Bu. masuk ke dalam kelas,
mungkin nanti dosennya akan menginstruksikan kepada mahasiswa yang ada dalam kelas, mari kita absen dulu, gitu. buka masing-masing si kulinya, Iya, kan Bu. begitu kan, bisa lewat handphone juga kan begitu, Iya, Bu. untuk sekedar absen dulu, Iya, kan, begitu. Oke. Berarti nanti kalau seandainya gini Bu, mereka sebenarnya telat, tapi udah absen dulu di sekuli, gimana tuh Bu kalau di offline Bu? Nah, biasanya kan kalaupun telat ya ada batasan waktu yang diberikan oleh dosen sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal. Berarti itu yang penting tuh teman, kontrak perkuliahannya jangan dilupakan karena itu adalah kesan pertama ya Bu buat perkuliahan selanjutnya. Iya, benar sekali. Oke, ini ada lagi pertanyaan loh Bu. Assalamualaikum Bu, saya Suryani dari jurusan pendidikan IPA. Ingin bertanya Bu, apakah Lebaran Bu kita libur atau tidak Bu? Kalau libur Bu berapa hari ya Bu? Aduh, pertanyaannya belum mulai perkuliahan tapi udah nanya libur dulu ya Bu. Aduh, gimana nih Bu? Nah, untuk Lebaran ya kita pasti Lebaran hari pertama dan kedua itu udah pasti libur ya. Iya, Karena Bu. di kalender juga sudah tanggal merah begitu ya. Iya. Dan berapa lamanya tunggu pengumuman selanjutnya begitu ya. Berarti terkait nanti dengan- teman-teman tunggu dulu ya pengumuman selanjutnya. Mungkin sekarang kita persiapan dulu deh buat perkuliahan hybrid learningnya dulu. Nggak usah langsung loncat dulu. Nanti dosennya malah nanya buat ujian lagi, malah makin shock ya Bu Iya, benar jadinya. sekali. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Assalamualaikum Bu. Nih, saya dari Jumiati dari Prodi Akuntansi. Kemarin saya sudah ngisi KRS Bu, tapi hanya dapat 12 SKS saja Bu, karena nilainya waktu itu belum keluar semua Bu. Sekarang nilainya udah semua masuk Bu. Gimana tuh Bu? Pasti ada ini Bu kendala di KRS mungkin. Oke. Gimana tuh Bu? Aturannya dapatnya 20 SKS, cuma bisa diambil 12 SKS Bu. Oke. Nah, untuk kendala-kendala KRS-an, nanti Ananda bisa sampaikan ke PA-nya, ke dosen PA, atau nanti melalui ketua program studi, ya begitu Iya, ya. Nanti akan diinformasikan ke BAK, mudah-mudahan akan kita kasih solusinya. Ada masalah apa? Mungkin terkait dengan jaringan atau kendala-kendala lain, mungkin seperti itu ya. Mungkin sini juga ya teman-teman biar nggak terlalu melenceng juga pertanyaannya, mungkin sekitaran hybrid learning dulu ya perkuliahannya mengenai persiapan untuk semester 2. Ini juga ada pertanyaan dari Ratnasari 2510. Assalamualaikum Ibu, bagaimana jika pas kuliah offline terus ada tugas untuk minggu depan Bu, sementara kuliah minggu depan dilakukan dengan online, bagaimana cara mengumpulkan tugasnya Bu? Oke. Bagaimana cara mengumpulkan tugas? Misalnya hari ini offline. Iya, Kemudian minggu depan online. online begitu ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat kita analisis nggak ada masalahnya ya. Sebenarnya ya. Karena kalau online kan tinggal mengirim saja. Anda tidak perlu keluar dari kamar kos ya. Iya. Tinggal kirim saja tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen, kemudian berangkat untuk perkuliahan secara offline. Jadi Begitu. sebenarnya nggak ada yang dipersulit ya Bu. Iya. Cuma bedanya tuh cuma kemarin kita di rumah aja, jadi sekarang kalau ada yang offline ya udah kita tatap muka aja gitu. Dan semuanya tetap berputar di sikuli ya Bu. Iya, benar Apapun sekali. aktivitasnya di sikuli. Benar sekali, gitu, Bu. teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah risau masalah itu karena hybrid learning ini pasti dari kampus kita masing-masing, terutama kita Muhammadiyah udah sangat mempersiapkan ya Bu, apalagi kita udah lulus juga dari Satgas Covid gitu kan. Jadi pasti udah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya semata-matanya gitu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang cuma perlu persiapan dari 3 syarat yang disampaikan sama Bu Ista tadi gitu. Iya kan Bu? Sekali Bu Sarah. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa lagi ya? Bu, jika tidak diizinkan orang tua kuliah offline gimana ya Bu? Oh, begitu. Nah, kalau tidak mendapatkan surat izin, nah, Tapi dia Ananda pengen gitu ya Bu? iya. Jadi memang kita tidak akan mengasih izin juga, begitu ya? Tidak Kalau- memaksa ya, iya, Bu? tidak memaksa. Jika Ananda semua tidak memperoleh izin dari orang tua, ya begitu ya. Mungkin dengan alasan sakit atau dengan alasan macam-macam yang banyak lain. deh. Dan itu mesti komunikasikan lagi dengan dosen pengampu mata kuliah dan ketua program studinya.
gitu Ya, teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen gitu ya kuliah offline tapi belum dapat izin orang tua, mungkin sabar dulu ya Bu Iya. gitu. Mungkin ya mau coba dirayu dulu deh orang tuanya ya Bu gitu. Kita bisa kok jaga kesehatan Bu. Tapi dengan syarat ya itu teman-teman. Selama nanti perkuliahan, habis dari kuliah oke lah ya Bu, misalnya ikuti protokol kesehatan. Nanti udah pulang dari perkuliahan udah jalan-jalan kemana jadinya kan? Nah itu tuh yang nggak benernya teman-teman. Oke. Ini Bu, alangkah baiknya kasih kepastian aja Bu, offline ya offline, online ya online Bu, biar nggak ribet Bu. Aduh, sebenarnya kita udah ngasih ini ya Bu, jalan buat fasilitas ya, maksudnya kepada teman-teman. Nanti kan ini kan yang disampaikan Bu Isra tadi ya Bu, kita bisa dulu koordinasi dulu dengan dosen pengampunya ya Bu. Jadi teman-teman nggak harus bolak-balik ke kampung, nanti ke kampus lagi, bukan gitu ya Bu. Bukan begitu, begitu ya. Mungkin bisa dijelasin nggak Bu, maksudnya sebenarnya itu ya udah misalnya 8 pertemuan dulu atau gimana ya Bu? Benar sekali. Nah, untuk Ananda siapa tadi namanya? Narasiagu Bu. Narasiagu, ya begitu ya Nara. Nah, bagaimana? Kenapa sih kita nggak 100% offline saja Ibu? Kan begitu. Iya. Kita tahu mahasiswa Umpri itu kurang lebih 8 ribuan. Iya, 8 ribuan. Nah, kita kalau misalnya semuanya ke kampus, begitu ya, itu sudah melanggar protokol kesehatan. Gitu loh teman-teman. Iya, di mana ketentuan dari Kemendikbud, satu kelas itu hanya boleh diisi separuh atau ya separuh dari kuota kelas yang ada. Kan begitu ya. Misalnya kalau kelasnya itu harus diisi 40, kita tidak boleh diisi 40, harus diisi separuhnya. Berarti 20 orang 20 ya Bu. orang begitu. Kenapa? Kalau kita semuanya itu ke kampus secara offline itu sudah melanggar ketentuan dari protokol kesehatan tadi ya. Iya. Kemudian kenapa nggak semuanya online saja? Iya. Gimana ya kalau 100% online mungkin udah kita rasakan di semester kemarin. Mungkin lebih mudah ya. Iya. Karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Kalau benar, online teman-teman. begitu ya. Tetapi apakah Ananda semua tidak kangen ini dengan kampus? Iya, sama gedung kuliahnya. Gedung kuliahnya. Sama dosennya. Kemudian diskusi dengan bareng-bareng teman ya, mengerjakan apa ini hari ini kan Bu. begitu. Nah, itu kenapa kita coba melakukan campuran ini. Gitu. Nah, dan begitu juga dengan hasil evaluasi dari perkuliahan semester ganjil. Ini hampir 100% ini meminta secara blended learning. Ayo, berarti kan sebenarnya banyak loh teman-teman yang pengennya itu memang blended learning dulu Campuran gitu. dulu, begitu. Kita kan sambil ya udah kita mau ngerasain dulu deh hawa-hawanya kampus gimana sekarang gitu ya Bu. Iya. Oh iya Bu, ini saya juga ingin menanyakan ya, kalau seandainya nih kita kan ada perkuliahan offline, tapi kita kan nggak tahu ya Bu, nanti tahu-tahu misalnya ada mahasiswa yang terkena gitu, COVID gitu ya Bu, itu gimana ya Bu nanti antisipasinya? Nah, kalau sudah kita yang tahu kondisi fisik kita ya. Saya sih berharap kepada Ananda semua, jika merasa badannya kurang enak ya, kondisinya kurang bagus, imunitasnya lagi menurun atau dalam kondisi sakit, saya sarankan Ananda untuk tidak ke kampus terlebih dahulu sampai kondisi kesehatannya bisa membaik kan begitu ya, supaya bisa menjaga Ananda sendiri dan menjaga teman-teman dan dosen kan begitu. Benar sekali. Jadi teman-teman sebenarnya kan kalau secara itunya offline tuh belum disuruh wajib, juga nggak dibilang wajib ya Bu gitu. Tapi cuma kita sekarang ini agak memblendedkan perkuliahannya saja. Jadi teman-teman ingin merasakan hawa kampus gitu kan, aura-aura kampus. Jadi teman-teman nggak bingung nanti ke depannya kalau misalnya ingin bertanya gitu kan ke dosennya. Ya memang sebenarnya lewat si kuliah aja bisa ya Bu gitu. Tapi kan mungkin ada teman-teman yang konsolnya kayak skripsi gitu ya Bu, pengen ketemu sama dosennya gitu bisa. Atau yang sudah melakukan penelitian. Gitu teman-teman. Satu lagi Bu, kalau masalah mengenai perkuliahan secara turun ke lapangan, misalnya kayak KP atau misalnya kayak KKN gitu Bu, apakah akan dijalankan atau bagaimana dulu Bu?
Ya, untuk HP atau PKL ya kita akan memberikan izin, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, begitu. Tetap ya teman-teman, berarti protokol kesehatan ini loh yang diutamakan. Karena nanti kita pasti ya Bu di kampus kita akan mempersiapkan semuanya gitu. Teman-teman datang nanti akan diukur suhunya gitu kan Bu, dan terus nanti di setiap sudut juga ada hand wash maupun hand sanitizer-nya gitu ya Bu, dan tetap nanti perkuliahannya itu ruangannya dikasih jarak ya Bu. Dikasih jarak. Nah, gitu. Jadi berarti kan persiapan UMRI untuk hybrid learning buat teman-teman itu udah sangat-sangat mantap gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau. Cuma sekarang teman-teman persiapkan diri jasmani sama rohaninya gitu. Sekali Bu Sarah. Ada lagi nih pertanyaan Bu. Assalamualaikum Ibu. Kan satu hari ada 2 mata kuliah Bu. Bagaimana jika jam pertama dia offline? Dan jam kedua dia online, apakah dia tidak boleh ikut offline Bu saja Bu? Nah, balik lagi ya, semuanya itu adalah kebijakan dari dosen pengampu mata kuliahnya. Dan insya Allah untuk penjadwalan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh ketua program studi. Dan mudah-mudahan ini tidak ada yang bentrok, kan begitu ya? Iya Bu. Berarti nanti kita harapkan ke depannya abis ini pasti udah diatur juga ya Bu. Ke depannya nanti teman-teman maupun offline atau online sebenarnya itu nggak mempermasalahkan gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya di bulan puasa juga ya Bu. Kalau di bulan puasa mungkin jangan terlalu banyak kegiatan juga ya Bu, karena kan kita lagi menjaga imun tubuh, kita juga puasa gitu ya Bu. Benar sekali. Mungkin tambahan ya, misalnya jam pertama itu offline, kemudian jam keduanya online, ya tidak masalah kan? Iya Bu. Nah, kampus punya fasilitas internet yang cukup ya, sehingga memudahkan Anda semua untuk mengikuti perkuliahan secara online. Online. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Vendrajim. Bagaimana cara membagi kelompok A dan B Bu? Apa menurut absen atau bagaimana Bu? Nah, ini memang tidak kita atur secara kaku ya. Karena kalau sudah BAK yang mengatur itu jadinya kesannya kaku. Nah, kita coba untuk fleksibel dan memberikan wewenang ini sepenuhnya, pembagian kelompok A dan B-nya itu kepada dosen pengampu mata kuliah. Mau yang yang urutan genap dulu kah NIM-nya atau ganjil dulu atau gimana atau Ibu? Nah, Itu bebas. Jadi nggak usah dipermasalahin juga ya Bu. Karena itu bukan, nggak usah itu dipikirkan, gitu ya. Biar itu yang menjadi tugasnya dosen pengampu mata kuliah dan kaprodinya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau, itu tuh semuanya udah diatur kok. Gitu. Jadi semuanya di sini kita fleksibel ya Bu sebenarnya. Nggak ada yang kaku deh. Gitu. Sama kita di Muhammadiyah apapun kita santai aja ya Bu. Iya, apalagi kalau misalnya nggak dapat izin ini untuk ikut secara offline, silakan secara online. Kan boleh. Kalau tidak dapat izin dari orang tua kan kita tidak memaksakan. Iya, benar sekali. Mungkin kita lagi ya mau pertanyaan dari teman-teman yaitu dari Afiful. Assalamualaikum, maaf Bu, lebih baik untuk info perkuliahan. Info perkuliahan semester ini bisa diinfokan melalui pemberitahuan secara tertulis daripada hanya menjelaskan dari pertanyaan yang nggak ada jawabnya Bu. Oke. Terima kasih. Ini siapa namanya? Afiful Jamil. Oke, Afiful Jamil. Alhamdulillah sudah kita upload ya seluruh ketentuan untuk perkuliahan di semester genap ini di SIAM Ananda semua. Coba buka SIAMnya ya. Iya, berarti nanti ini loh teman-teman, maksudnya di sini juga Bu Isra itu menyampaikan. Jadi kan sekarang nih kita nih kupas tuntas mengenai semua tentang hybrid learning ya Ibu. Tapi tetap info buat teman-teman semuanya di SIAM akan disediakan, difasilitasi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pun bingung ya Bu, seandainya mau ke kampus tapi masih ragu, bisa ditanya ke dosen pengampunya atau ke PA-nya ya Bu, ke penasihat akademiknya gitu. Jadi nggak usah dirisaukan karena pasti infonya akan dibuat secara resmi ya Ibu. Benar sekali. Gitu. Karena dan sudah ada di SIAM. gitu loh, di
siap pun udah ada, tinggal download, nanti minta tanda tangan dulu sama orang tuanya, kalau di ACC sama orang tua atau walinya baru diupload lagi kan Bu. Iya, benar sekali Bu Sarah. Jadi teman-teman kalau masih malas buat offline ya nggak masalah gitu ya Bu, masih bisa Jangan secara malas, online. nah. Oh gitu Nggak loh. boleh istilahnya itu Diingetin dulu sama ibu tuh. Iya, tidak ada alasan yang malas ya. Mungkin tidak diberi izin itu karena apa? Misalnya seperti itu, sakit kah atau kondisi-kondisi yang lain begitu ya. Iya. Nah, pastikan ketika Ananda mengikuti kuliah secara 100% online, misalnya nggak dapat izin dari orang tua, Ananda harus benar-benar bisa menjaga istilahnya tuh jaringannya. Nah, gitu loh. ketika mau untuk presensi di Sikuling tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan lagi, tidak ada koneksi internet. Bu saya di sini hujan Bu, Bu saya di sini gini Bu. Ketika mau upload tugas tidak ada alasan lagi, ya dengan masalah kuota internet begitu ya atau jaringan. Karena Ananda sendiri yang sudah memutuskan untuk perkuliahan secara online. gitu, gitu. teman-teman. Berarti kan harus ada kelebihan kekurangannya Iya, benar sebenarnya ya, sekali. Bu. Tapi kan sebenarnya kita ngasih offline ini biar teman-teman itu lebih semangat lagi Iya, ya Bu. dan ke depannya. memudahkan, kan gitu ya. Memudahkan itu loh kunci utamanya, memudahkan teman-teman gitu. Ada pertanyaan lagi dari Rainaldo Fajrin. Assalamualaikum Bu, saya Rainaldo dari Prodi TI reguler B. Apakah nanti pada saat waktu perkuliahan offline bagi reguler B di kampus utama atau kampus Sukajadi Bu? Terima kasih. Terima kasih Reynaldo ya. Untuk Prodi TI tadi ya? Iya Bu. Oke, untuk reguler B ini semuanya perkuliahannya di kampus utama. Ya, Reynaldi. Berarti semuanya kampus utama ya. Nah, ini juga ada yang nanya Bu, mohon maaf kalau saya mau nanya, kalau untuk masuk karantina ini apakah ada tempatnya Bu atau di karantina di kos masing-masing? Iya. Gitu. Oke, untuk karantina, siapa nih pertanyaannya? Agung. Agung Maulana Bu. Agung Maulana, Ananda bisa melakukan karantina mandiri di kosnya masing-masing, begitu. Berarti teman-teman nggak harus diisolasi ya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah karantinanya sudah di Pekanbaru. Nah, iya. Ya, setelah di Pekanbaru baru karantina mandiri. Jangan Jadi hitungannya bukan dari kampung 14 harinya ya, gitu. Nanti misalnya di rumah di kampung 14 hari ya Bu, terus Iya. baru ke kampung Iya. barunya. Bukan gitu ya teman-teman. Ini juga pasti diizinin Bu, sebab kalau di rumah orang pada nggak percaya kalau lagi kuliah atau enggaknya. Gimana? Assalamualaikum Bu, diperbolehkan jika mahasiswa hanya mengikuti pembelajaran online saja, tidak mengikuti pembelajaran offline sama sekali dengan alasan tidak diizinkan oleh orang tua? Iya. Oh, ini dia berarti menjelaskan bahwa dia selama satu semester ini nggak ada kuliah offline Bu, online semua. Bisakah seperti itu Bu? Oh, untuk yang genap ini ya? Iya, karena Iya. dia tidak dapat izin dari orang tuanya. Iya, kalau tidak dapat izin dari orang tua kita tidak memaksakan. Oke. Silakan saja mengikuti perkuliahan secara online, tapi pastikan jaringan Ananda, kuota internetnya, ya, sehingga kendala-kendala itu bisa teratasi dan tidak menjadi alasan ketika untuk pengumpulan tugas, ya, dan yang lainnya, begitu ya. Oh, berarti gini Bu, seandainya nih ada mahasiswa dia baru berangkatnya tanggal 27 misalnya Bu dari kampungnya. Berarti harus karantina dulu 14 hari. Benar sekali, Bu Berarti Sarah. nggak bisa langsung tanggal 29 masuk kan Bu? Iya, benar sekali. Itu bisa teman-teman. dikomunikasikan dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Misalnya, Ibu atau Bapak, saya baru sampai ini ke Pekanbaru. Oke. Boleh saya diizinkan untuk mengikuti perkuliahan online terlebih dahulu untuk tahap pertama ini kan begitu. Saya sedang melakukan isolasi mandiri Iya, selama Bu. 14 hari. Mungkin seperti itu ya, gitu. Jadi minta dulu nih ke dosen pengampu mata kuliahnya, Iya. minta online terlebih dahulu begitu. Oke, berarti tadi juga sama pertanyaan dengan Amriadi 47 ya, mengenai apakah tanggal 29 itu langsung offline atau tidak. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Isra, tidak langsung ya. Tetapi jika mahasiswa sudah tanggal 29 sebelum 14 harinya udah karantina, ya berarti bisa ya Bu di Bisa. tanggal 29-nya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ibu dan kakak, apakah surat persetujuan orang tua wajib diisi dan diupload ulang, Bu? Ayo. Wajib, begitu ya. Berarti seandainya Bu, mereka lupa nih nguploadnya Bu, tapi
tapi nanti mereka bawa ke kampus gimana Bu kalau kayak gitu Bu? Boleh dibawa ke kampus, tapi saran saya kita sudah tidak menggunakan namanya kertas-kertas ya, paperless lah, dengan sudah IT yang ada, sistem yang ada gitu ya, tinggal upload dari handphonenya. Iya, ngapain yang ribet gitu ya Bu? Ada yang dipermudah, ngapain yang dipersulit gitu teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman kita dapat juga dijelasin sama Bu Isra bahwa sebenarnya perkuliahan hybrid learning ini nggak mempersulit gitu, tapi mempermudah kita gitu. Benar, apalagi nanti teman-teman kalau udah perkuliahan secara offline di blended sama dengan online, teman-teman kalau ada teman-teman yang di online-nya bingung, bisa nanti dapat infonya juga dari teman-teman offline ya Bu. Iya, tapi dengan syaratnya tetap menggunakan Zoom gitu ya Bu, video conference tetap kalau yang buat online ya Bu. Iya, benar sekali. Gitu, teman-teman. Semua fasilitas yang ada di Sikuli begitu. Berarti jangan sampai nanti loh teman-teman, ya udah saya udah absen sini di Sikuli gitu katanya kan, soalnya nanti dapat infonya dari teman-teman offline aja, itu nggak boleh juga ya Bu. Gitu teman-teman. Ada lagi nih pertanyaan. Assalamualaikum Bu, apakah selama bulan puasa nanti kuliah offline tetap dilaksanakan? Tadi udah dijelasin juga ya Bu mengenai bulan puasa itu. Oke. Assalamualaikum Bu, mau bertanya, untuk kuliah offline kan cuma separuh dari kelas dan separuh lagi online Bu. Benar sekali. Ada lagi dari Aprianisti. Assalamualaikum Bu, pas kelas offline bagaimana cara mencari di mana posisi kelas yang udah ditentuin tersebut Bu? Apakah ada orang yang akan mengarahkan di mana posisi kelas tersebut Bu? Oke, lagi-lagi Ananda tinggal buka siamnya. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa untuk jadwal perkuliahan dan ruang kelasnya ya. Oke. Yang paling penting ya jangan lupa KRS-an terlebih dahulu ya. Itu hal yang paling pentingnya. Kalau tidak KRS-an ya tidak bisa lihat informasi itu begitu. Oke, gitu. Mungkin semua pertanyaan teman-teman udah merangkup ya gitu di dalam yang dijelaskan sama Bu Isra semuanya. Mungkin ini ya Bu, kita ngasih semangat aja buat teman-teman semua untuk kedepannya persiapan perkuliahan secara hybrid learning gitu. Dan teman-teman kedepannya jangan lupa untuk tetap jaga diri dan juga protokol kesehatannya ya Ibu. Dan terima kasih kepada Ibu Isra yang sudah memberikan waktu luangnya untuk menjelaskan mengenai hybrid learning tersebut. Jadi iya Bu, nanti kita kedepannya mungkin akan cari pembahasan baru juga ya Bu. Yang penting semuanya sekumpas tuntas mengenai hybrid learning maupun kampus Umbri dan lainnya gitu. Mungkin saya tutup saja ya teman-teman. Oke. Mungkin Bu Isra bisa closing dari saya. Oke. Closing statement dari saya yaitu untuk Anda semua mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa begitu ya, kami merindukan Anda semua. Oke. Gitu. Bukan hanya dari dosen Bu Isra sendiri aja ya, saya juga merindukan dan juga gedung juga merindukan mahasiswa semua di sini gitu. Makasih banyak ya Ibu atas waktu luang hari ini, dan saya tutup juga ya dengan sedikit pantun. Ke Pekanbaru makan roti jala, singgah sebentar ke Alama yang Umbri hebat punya kita, siap untuk perkuliahan hybrid learning. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih pada Bu Isra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.